Balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan hari ini guys gue bakal bahas HP lokal ya yang sekarang makin pede dan juga makin berani ya untuk unjuk gigi guys dengan ngerilis HP murah yang punya spek mumpuni. Nah, ini ranah-ranah yang sebelumnya dikuasai ya sama Xiaomi, terus kemudian sekarang juga ada Infinix. Dan brand lokal yang gue maksud ini adalah Advan yang baru aja ngerilis Advan GX guys. Dan ini beda ya dari HP lokal atau HP Advan yang kemarin-kemarin, karena kalau yang kemarin-kemarin itu masih didominasi ya sama segmen entry dengan specs yang apa adanya asal harga bisa murah aja gitu. Tetapi Advan GX ini beda guys ya. Jadi dengan harga 1,8 jutaan di atas kertas kalian dapat specs yang menurut gue udah bagus ya. Jadi kayak contohnya di sini ada kamera selfie 25 megapiksel, terus kamera belakangnya 48 megapiksel ya, dan ini ada 4 kamera belakang. Terus di sini juga ada detailnya nih. Kita dapat memori 6 GB, terus 64 GB storage ya. Jadi memorinya udah cukup besar guys. Terus ada juga baterai 5200 mAh, ada fingerprint sensornya juga, dan ada giroskopnya. Jadi kalau kalian suka main game yang pakai giro ini udah ada guys. Tapi emang Advan masih konsisten ya, dia pakai chipset dari Unisoc, dan kali ini dia pakai Unisoc Tiger yang T618 ya. Dan sebelum kita cobain semua ya, dari kameranya juga performa gamingnya dan ekspresinya apakah memang bagus dan udah mampu bersaing ya dengan produk-produk kayak dari Xiaomi, dari Infinix dan yang lainnya. Kita bakal tunjukin dulu nih guys apa isi box dari Advan GX ini. Kita langsung buka aja ya. Dan ini kita langsung diskusi sama HP-nya ya. Ntar kita lihat. Ini ada kartu garansinya dengan detail juga untuk support centernya. Terus kita juga dapat, nah ini kita langsung dapat bundling perdana Telkomsel ya guys. Dan ini pakai kuota bundling max. Terus kita juga ini ada, nah dikasih juga case. Tapi kalau biasanya HP-HP sekarang tuh pakai soft case yang bening ya, Advan GX ini disertakan hard case. Jadi dia kaku gini guys ya, lumayan beda. Terus kemudian di sini kita juga dapat kabel chargernya. Kita lihat apakah udah pakai Type C atau belum. Oh ya, dia udah pakai USB Type C ya. Jadi kali ini Advan mulai serius nih kayaknya nih ya. Tapi kita harus lihat dulu nanti di HP-nya kayak gimana. Terus kemudian ini juga ada panduan cepatnya ya. Terus kalau kita lihat lagi di sini terakhir nih ada chargernya. Nah, untuk chargernya ini tipikal charger Advan sih ya. Nah, dia ini kalau kita lihat outputnya 10 watt. Jadi mungkin drawbacknya ada di sini ya. Jadi untuk chargingnya sendiri dia masih pakai yang 10 watt, bukan yang biasanya fast charge 15 atau 18 watt gitu ya guys. Terus kemudian udah itu aja yang kalian dapetin, nggak ada earphone-nya. Dan ini dia HP-nya yang dijagoin Advan nih. Kita lihat. Oke, dari sisi desainnya sih guys, ini udah bersaing banget ya. Kalau kita lihat desainnya udah bisa dibilang cakep ya. Jadi belakangnya tuh pakai glossy gitu guys. Terus kemudian dia juga pakai apa ya, kayak ada bisa mantul-mantulin warna gitu. Jadi untuk HP lokal ini udah menarik banget ya. Terus kemudian ada fingerprint sensornya, dia pakai warna putih kayak gini fingerprintnya. Dan ini kameranya nih, ini modul kameranya ya. Ada 4 kamera belakang di sini ya. Kamera utamanya 48 megapiksel. Terus kemudian ada juga 8 megapiksel ultra wide-nya, ada 0,3 megapiksel ya untuk portraitnya, dan juga 2 megapiksel untuk makronya. Jadi kayak gini guys. Dan ini dipajang nih sama Advan 48 megapikselnya. Ya udah makin pede banget guys Advan ya. Terus kemudian kalau kita lihat di frame-nya, dia plastik juga, cuman di model kayak ini, kayak apa namanya, metal ya. Jadi dikasih warna chrome kayak gini, silver. Nah kayak gitu ya. Untuk build quality-nya sih udah bagus. Cuman dia memang rada tebel ya, karena baterainya juga 5200 mAh. Jadi masih agak-agak bulky gitu guys untuk ketebalannya. Tapi udah bagus banget ya, perkembangan yang bagus dari Advan. Kemudian kalau kita lihat di bawah di portnya ini ada speaker, lubang speaker ya. Terus ada juga lubang mic sama USB Type C. Dan kali ini buat yang kemarin-kemarin pada protes ya, kenapa HP lokal kok chargingnya di atas terus. Nah ini udah di bawah guys, dan udah bersaing ya. Jadi pakai USB Type C. Nah ini kita lihat untuk bagian depannya kayak gini ya. Kita coba nyalain dulu aja untuk tahu kayak gimana tampilannya. Dan juga bakal kita cobain nih semuanya nih, dari performanya juga
kameranya. Kita juga mau lihat OS-nya juga ya kayak gimana. Nah, ini juga ada satu yang beda lagi ya. Kalau biasanya HP Advan tuh seingat gua ya, gua setengah lupa setengah ingat, tapi seingat gua dia nggak support Wi-Fi 5 GHz. Tetapi sekarang ini guys di Advan GX dia udah support. Jadi udah support untuk kalau kalian pakai router dual band kayak gitu udah bisa guys. Nah, karena udah ada sensor fingerprintnya, jadi kita bisa masukin waktu setup ya untuk fingerprint ini. Jadi ini juga salah satu hal yang cukup ini ya jarang kita temui di HP-HP Advan yang kemarin-kemarin guys, ada sensor fingerprintnya. Dan sebenarnya gua seneng aja sih HP-HP lokal kayak Advan ini misalnya udah mulai bikin smartphone yang kayak gini, karena menurut gua ini juga ada pasarnya dan bisa kayak jadi ajang untuk ini ya, nunjukin ya kalau HP lokal pun bisa kayak bikin smartphone yang punya kemampuan sama atau bahkan mungkin next time bisa lebih bagus ya, bersaing di kelas-kelas yang lainnya guys. Oke, jadi kayak gini ya untuk tampilan dari Advan GX. Kalau kalian lihat ya di sini tampilannya udah bagus ya. Jadi dia ini pakai layar IPS LCD 6,82 inch ya. Resolusinya ini HD plus sebenarnya ya. Jadi 720 x 1640. Cuman secara tampilan nggak ada komplain sih buat gue ya untuk HP harga segini. Cuman emang karena ukuran layarnya besar ya, 6,82 inch, ini di tangan berasa gede banget ya untuk ininya ukurannya. Dan kalau kita lihat untuk bezel-bezelnya sendiri masih ada chinnya di sini yang cukup lebar ya, dan bezel atas kiri kanannya udah lumayan lah ya. Nah, untuk tampilan layarnya ini udah bersaing banget ya sama HP-HP kayak dari Xiaomi dan Poco atau yang lainnya juga. Jadi layarnya ini tampilannya udah bagus guys. Kalau kalian lihat ya ini udah jernih untuk tampilannya, terus kemudian tajam juga, dan brightness-nya sih ini udah lumayan meskipun nggak tinggi-tinggi amat ya, tetapi udah cukup lah kalau misalnya kita pakai buat outdoor. Jadi ini gue pakai brightness yang ya sekitar 80-an% ya untuk di indoor, dan hasilnya kayak gini guys ya. Nah, karena ukuran layarnya luas ya guys, jadi buat nonton ini berasa lega, dan buat kayak nonton video atau juga streaming kayak gini itu udah enak banget di mata ya. Jadi kali ini Advan berhasil ngedatengin smartphone ya yang pakai layar yang udah mumpuni guys di rentang harga ini. Cuman memang untuk downside-nya dia kerasa agak berat ya di tangan karena baterainya tadi yang ukurannya cukup besar. Dan kita bakal coba cek dulu ya untuk platformnya dia pakai apa dan berbasis apa. Kalau kita lihat di sini di tentang ponsel, dia ini pakai Android 11 ya. Jadi kalau kita lihat nih guys, Android 11. Dan kalau kita lihat untuk navigasinya dia juga cukup simpel. Kalau kita swipe kanan dia langsung ke Google Fit ya. Terus kemudian ini ada home screen, dan di sini ada app drawernya. Jadi mirip-mirip untuk experience-nya kayak di pure Android ya. Untuk aplikasi bawaan ini nggak terlalu banyak guys ya. Jadi di sini cuman ada panduan muslim ya, terus kemudian udah itu aja ya. Jadi cuman ada satu aja aplikasi bawaan, dan ini menurut gua satu kelebihan dibandingkan banyak smartphone lain yang di kelas ini ya. Kadang-kadang tuh smartphone yang konsepnya sama ya, harga murah tapi speksnya lumayan bagus itu ya, itu banyak banget aplikasi bawaannya kayak untuk aplikasi berita dan yang lain-lain, game-game juga ya. Tapi ini cukup bersih, ini nilai plus buat Advan GX, jadi nggak terlalu banyak storage yang kebuang, dan juga clutter atau notif-notif nggak penting yang masuk guys. Nah, sekarang gue mau ngomongin tentang kameranya guys ya, yang kalau dari specs di atas kertas sebenarnya udah bagus dengan 48 megapiksel kamera utama ya. Dan kalau dari sisi softwarenya sendiri sebenarnya udah lengkap, karena dia ada mode otomatis yang bisa detect ya, kalau misalnya malam dia pakai mode malam, kalau siang ya pakai mode normal. Terus ada refocus ini untuk portrait ya, terus ada video juga, dan ada res ultra untuk resolusi maksimalnya dia ya. Terus di menu-menu lain dia ada mode pro juga untuk atur secara manual, jadi kita bisa atur untuk ISO-nya, terus exposure-nya itu semua bisa kita atur di sini. Terus ada juga mode-mode lain kayak burst ya, terus slow mo, mode malam kalau pengen manual ya, mode makro juga karena dia memang punya lensa makro. Dan ini gue tampilin aja ya beberapa hasil jepretan kamera belakang dari Advan GX ini, dan kalian bisa lihat hasilnya dan bisa kalian nilai juga apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau belum ya. Tapi kalau menurut gue pribadi untuk hasil kamera belakangnya ini masih kurang ya.
masih belum sesuai ekspektasi gua untuk kamera dengan resolusi sensor 48 megapiksel. Ya, nanti semoga aja kedepannya Advan ngerilis update software mungkin ya untuk memperbaiki beberapa hal yang gua lihat ada beberapa kekurangan ya di misalnya untuk autofocus. Nah, ini kadang kita ambil foto agak kesulitan dapetin fokusnya, terutama kalau misalkan kondisinya agak kurang cahaya ya, jadi low light atau kondisi malam atau bahkan mungkin agak-agak sore gitu udah mulai agak susah untuk dapetin fokusnya. Tetapi kalau misalnya kita mau cari spot yang bagus memang masih bisa mumpuni ya dengan lighting yang cukup. Terus untuk kamera selfie-nya juga sama ya, jadi di atas kertas dia udah bagus banget dengan 25 megapiksel resolusi sensornya. Terus kemudian kalau hasil foto selfie-nya sendiri ini udah gua tampilin juga di layar, kalian bisa cek sendiri dan juga bisa nilai sendiri seperti apa. Dan sama kayak kamera belakang, menurut gua juga untuk hasil kamera depannya ini masih belum bisa memaksimalkan untuk sensor yang sebenarnya besar ya resolusinya. Jadi masih kurang menurut gua untuk hasil jepretan selfie-nya juga. Dan sama, gue juga berharap ini bakal diperbaiki ya melalui update software atau yang lainnya supaya hasilnya bisa lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi, dan juga bisa memaksimalkan speksnya yang sebenarnya udah oke ya di kamera depan maupun kamera belakangnya ini. Nah, hal yang mungkin gak gue expect dari Advan GX ini adalah performanya guys, yang ternyata dia lancar banget ya untuk performanya ini. Jadi buat harian guys ya, dengan chipset Unisoc Tiger T618 ini dan juga 6GB RAM, 64GB storage, ternyata ini lancar banget ya. Jadi untuk multitasking, untuk pindah-pindah antar aplikasi juga lancar guys. Dan ya, dia juga buat browsing, scroll-scroll kayak gini ya, ini juga mulus banget. Terus begitu juga kalau kita pindah-pindah tab, itu juga mulus guys. Jadi kalau untuk performa harian sih ini lancar banget ya. Dan kalau untuk gaming ternyata juga sama guys. Jadi performanya udah lancar dan responsif juga ya. Jadi sebenarnya kalau buat main PUBG ini bisa kita pakai buat main di setting grafis yang HD ya. Terus kemudian frame rate-nya high dan stylenya realistik ya, dengan anti aliasing yang on. Cuman di setting itu guys, kalau kita main dia agak ini ya, agak cepet anget untuk HP-nya ini. Dan kita bisa juga main dengan masih lebih lancar juga ya di settings yang grafiknya balance tapi pakai frame rate yang ultra. Nah, ini lebih enak experience-nya dari yang gue coba. Jadi kalian bisa main di settings ini dan experience-nya juga mulus banget ya main di setting balance ultra ini guys, dengan style realistik. Kalian bisa lihat untuk gameplaynya kayak gini, dan di setting ini juga gambarnya, grafisnya udah bagus ya. Jadi udah memuaskan kalau main PUBG pakai Advan GX ini. Nah, Unisoc Tiger T618 sendiri yang dipakai di HP ini merupakan chipset untuk kelas low end sebenarnya ya, tetapi dia udah octa-core guys dan punya manufaktur 12 nanometer ya. Jadi udah mumpuni seperti yang kalian lihat. Untuk gaming juga udah enak guys. Dan dia juga octa-core-nya ini ya, pakai apa namanya, 2 core ini merupakan 2 core performance guys ya, yang pakai ARM Cortex A75 2GHz ya. Dan 6 core yang lainnya itu pakai core yang lebih hemat power ya. Dia pakai ARM Cortex X55 ya dengan 1,8 GHz. Dan untuk GPU-nya sendiri guys, dia pakai GPU ARM Mali G52 MP2 ya. Dan untuk performanya sendiri gue udah puas banget ya, seperti yang kalian lihat sendiri, performanya lancar. Dan juga kalau untuk Call of Duty Mobile ini guys, kita bisa main sampai di grafiknya medium ya. Terus kemudian untuk frame rate-nya high, dan efeknya ini yang aktif efek bayangan doang ya. Untuk efek lainnya mati dia, tapi buat main udah memuaskan sih ya. Seperti yang kalian lihat sendiri ini guys, grafisnya juga udah bagus. Nah, untuk Mobile Legends ini yang puas ya, karena kita bisa main di setting grafis maksimal ya, di ultra, terus kemudian HFR on, dan semua efeknya juga on guys. Jadi untuk experience-nya sendiri kalian bisa nikmatin di experience paling maksimal dari Mobile Legends ya. Dan seperti yang kalian lihat untuk tampilannya sendiri udah bagus, dan untuk gameplaynya juga udah lancar ya. Dan di sini juga nggak panas kalau dipakai buat main Mobile Legends ini guys. Jadi kalau kalian biasa atau suka main Mobile Legends, Advan GX ini mumpuni untuk kalian pakai. Kalau untuk performa fingerprint sensornya ini udah cukup cepat ya dalam deteksi sidik jari kita, dan selama gue coba dia 100% akurat ya. Jadi belum pernah gagal detect sidik jari yang udah kita simpan, dan experience-nya juga udah bagus guys. Jadi oke ya untuk fingerprint sensornya ini. Nah, kalau untuk sensornya dia udah lengkap juga ya. Jadi kalau kita lihat pakai sensor box ya di Android,
ini bakal kelihatan guys. Kalau sensornya di sini, nah ini ada cukup banyak ya. Jadi ada akselerometer, ada sensor cahaya, ada orientasi, ada sensor jarak dekat, terus kemudian giroskop ini ada ya. Jadi buat yang butuh giro ini ada, terus ada sensor suara, sensor magnet, dan adanya giro ini sebenarnya nilai plus ya, terutama untuk HP di kelas ini. Nah, kalau kita cek di sini pakai aplikasi AIDA 64 ya, di sini kelihatan dari total RAM terpasang itu tersisa 3,6 GB. Jadi masih ada cukup banyak RAM yang bisa kita pakai ya untuk aplikasi atau juga penggunaan harian di luar sistem guys. Dan ternyata SIM slotnya hybrid ya, jadi kalian bisa pasang dual SIM atau satu SIM dan satu micro SD, dan ini micro SD-nya sampai dukungannya di 512 GB, jadi bisa expand storage kalau kalian ngerasa 64 GB ini masih kurang guys. Kalau untuk baterainya sebenarnya udah bagus banget ya dengan kapasitas besar di 5200 mAh. Cuman seperti yang udah gue singgung di depan tadi ya, untuk charger bawaannya dia mentok di output 10 watt aja. Jadi mungkin gak sebesar beberapa HP lain di segmen harga yang sama ya, yang udah pakai 15 watt atau bahkan ada juga yang udah pakai 18 watt. Nah, jadi itu guys untuk sedikit hal yang bisa gue bagiin ya tentang Advan GX ini. Jadi menurut gue ini sebenarnya awal yang bagus ya dari Advan untuk bisa masuk ke market-market yang mungkin agak padat karena sekarang dikuasai oleh Xiaomi dan yang lainnya, yaitu market-market smartphone dengan harga cukup terjangkau tetapi punya specs di atas kertas yang tinggi ya, dan dengan harga 1,8 jutaan gua ngerasa ini smartphone yang punya performa bagus ya, meskipun dia pakai Unisoc Tiger ya T618 dan nggak pakai MediaTek atau juga Snapdragon yang lebih populer di market ya, tetapi ternyata performanya ini udah di atas ekspektasi gua guys. Jadi buat harian itu lancar banget, buat main game juga semuanya lancar ya. Dan kemudian untuk kameranya, meskipun di atas kertas ini speksnya tinggi, tetapi gua ngerasa untuk hasilnya masih belum bisa maksimal ya, belum bisa memaksimalkan hardware-nya yang secara spek sebenarnya udah bagus. Jadi gue berharap kedepannya bakal lebih bagus lagi, baik itu melalui update atau di seri selanjutnya. Terus kalau kalian punya saran buat Advan, boleh juga ditulis di kolom komentar guys. Mungkin kalian punya ide ya gimana biar Advan ini kedepannya makin bisa bersaing dan juga bisa keep up ya dengan brand-brand lain ya yang rilis smartphone di kelas yang sama dan juga di segmen yang sama guys. Kalian bisa tuliskan aja di kolom komentar. Dan gua Febian dari Kepo Internet pamit dulu ya. Itu dulu yang bisa gue bagiin hari ini. Kita bakal ketemu lagi guys di video tekno menarik lainnya besok.